Selamat datang di YouTube channel saya, Dalwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan data frame dengan menggunakan bahasa Python. Adapun referensi yang saya gunakan ada di link ini, javapoint.com. Langsung aja ke pembahasan data frame. Untuk data frame ini saya menggunakan pandas. Jadi import pandas SPD. Dideklarasikan satu list di mana value-nya ada Java, Python, C sampai kepada Go. Kemudian pandas ini tadi dideklarasikan sebagai PD, pd.dataframe. Saya membuat frame dari list ini. Kemudian saya cetak. Hasilnya adalah seperti ini. Ini bentuk tabel. Jadi Java, Python, dan sebagainya. Ini adalah 0, 1, 2, 3. Nah, sebelum kita lanjut, ini saya buka dulu di konsepnya. Jadi data frame itu adalah tabel biasa, di mana terdiri dari kolom dan baris. Untuk barisnya, ini disebut sebagai index label. Ini namanya kolom. Ini column name. Yang ada tulisan NaN, itu adalah missing value. Nah, yang ada nilainya, itu disebut sebagai data. Bermain dengan data frame, sepanjang kita udah pernah menggunakan bahasa pemrograman, ya mirip aja dengan penggunaan array pada umumnya. Tetapi di data frame butuh kita ketahui ada yang disebut series, ada yang disebut data frame. Perbedaannya, data frame bentuk tabel seperti yang tadi dijelasin. Kalau series, saya mengambil satu baris dari data frame tersebut. Itu yang disebut sebagai series. Jadi penggunaan istilah ini harus dipahami terlebih dahulu. Ada series, ada data frame. Jadi ini adalah tabel yang disebut data frame. Contoh berikutnya, saya import pandas, kemudian data. Data ini saya enter. Ini adalah penggunaan dictionary. Data frame merupakan collection di mana kita bisa menggabungkan, mengkombinasikan list, dictionary. Contoh ini adalah bermain dengan dictionary. Kita ketahui dictionary itu karakteristiknya adalah adanya key. Inilah sebagai key-nya. Value-nya adalah ini. Dan value yang kita gunakan, struktur datanya adalah list. Untuk usia, ini juga struktur datanya list. Jika saya tidak menggunakan data frame, ini coba saya buat perbedaannya. Data. Maka keluarannya adalah seperti ini. Kombinasi dictionary dengan list. Tetapi kalau saya menggunakan data frame, berarti data ini saya buat bungkus ke dalam data frame, saya tampung ke variabel df. Keluarannya menjadi seperti ini. Jadi name ini sebagai nama kolom, age usia sebagai nama kolom, Tom, Joseph, Chris, John. Nah, ini adalah value-nya. Contoh berikutnya, ini ada data. Data ini sama menggunakan gabungan kombinasi antara dictionary dengan list. Ada name. Ini angka name, ini dimasukkan ke dalam list. Rating sebagai key value. Key value-nya adalah ini. Setelahnya, saya masukkan ke dalam data frame. Perbedaan contoh yang ini dengan ini adalah ada indeks di sini. Di sini kalau diperhatikan indeksnya adalah 0, 1, 2, 3. Kalau misalnya saya tidak mau 0, 1, 2, 3, saya mau menamakan indeks tersebut, ya berarti IDS1, IDS2 ini boleh diganti. Sehingga hasilnya menjadi ini. Contoh berikutnya, ini adalah list di mana di dalamnya terdapat dictionary. Jadi perhatikan, ini adalah dictionary. Ada key value, ini ada key value, kemudian dibungkus list. Setelahnya, ini data, lalu saya masukkan ke data frame, tampung ke variabel df, dan cetak. Hasilnya, berarti A bernilai 10,
B bernilai 20, C bernilai 30, X, Y, Z ini karena udah masuk ke dictionary yang kedua, bukan gabungan di dalamnya, berarti otomatis X, Y, Z ini adalah none, hilang. Masuk ke dictionary berikutnya, karena S, Y, Z ini ada dideklarasikan, tapi A, B, C ini tidak dideklarasikan. Sehingga di indeks satu ini A, B, C bernilai none. Untuk lebih jelas pemahamannya, saya buat satu lagi. Oke, ini udah jelas harusnya. Ini adalah indeks ke 0, ini adalah indeks 1. Indeks ini. Berikutnya, data. Data ini berisi adalah list dengan isiannya itu adalah dictionary. Jadi X1, Y2. Untuk berikutnya adalah A15, B17, C19. Saya mendeklarasikan satu variabel D frame 1, di mana di dalamnya data ini dimasukin, indeksnya di custom, dan nama kolomnya menjadi X, Y. Perhatikan di sini perbedaannya A, B, C, A, B, C, S, Y, Z. Kalau di sini dia sistemnya custom. Jadi SY, ya, kita lihat lagi yang berikutnya. Ini with two columns, tapi value-nya same sebagai dictionary key. Ini sekarang dua kolom dengan one index with other name. Jadi data frame 2 ini sama, hanya bedanya di kolom ini X dan Y1. Sehingga hasilnya ketika saya cetak data frame yang pertama, DF1 ini kan SY. Berarti 1, 2. First dan second. Ini adalah indeksnya. S-nya 1, Y-nya 2. Jadi dia akan langsung otomatis membaca. S itu nilainya berapa? 1. Y itu nilainya berapa? 2. Waktu masuk ke second, ini jadinya dia nggak akan tampil. Kenapa? Karena di sini saya nggak deklarasikan nilai S dan Y-nya. Untuk data frame kedua, D frame 2, yang dideklarasikan adalah X. Y1 ada nggak di sini? Dia nggak ada key Y1. Sehingga Y1 tuh none, none, none. Seperti itu. Coba gimana kalau misalnya ditambahkan satu lagi. D frame 3. Ada SY, kemudian A. Saya pusat ini. Oke, kemudian hasilnya per second dia akan mengambil A, X, A dan Y1. Jadi X itu menilai 1, A besar, dia adanya di second ya, yang kedua, makanya dia tampil di A, ini 15. Y1, ada nggak di dua-duanya? Tidak ada, berarti dia ini menilai none. Berikutnya, ini juga sama, adalah list, di mana di dalam listnya itu ada dictionary. Nah, ini contoh sama seperti yang tadi ya, berarti saya hapus saja. Berikutnya, penggabungan dengan serius. Jadi inisialisasi data ke dictionary dari serius. Ini adalah dictionary. Udah jelas key-nya. Ini adalah key-nya. Value-nya dalam bentuk serius. Jadi pd.serius, ini value. Kemudian indeksnya diganti. Ini serius, ini indeksnya diganti. Kalau diperhatikan ini sama. John, Abinay, Peter, dan Andrew. Nah, D ini masukkan ke kita generate sebagai data frame. Bungkus menjadi data frame kalau dicetak. Sehingga keluarannya, indeks ini adalah barisnya. Value-nya elektronik 97, 56, sampai ke 45.
severe 97 sampai ke 96. Oke, ini masih bentuk dari yang namanya data frame. Kalau misalnya saya mau membaca file CSV, itu gimana caranya? Ini simple sekali. Setelah deklarasi pandas, jadi pd.read CSV. CSV ini sampel data. Ini ambilnya dari sini ya. Sampel data. Kemudian California housing train.csv. Kemudian df head. Head ini berarti dia membaca file CSV kita sebanyak 5 baris. Ini defaultnya. Kalau saya mau buat 7, maka saya harus isi menjadi 7 baris. Seperti itu. Dari data ini saya mau mengecek ada nol atau tidak. Jadi setelah read df.info. Hasilnya, ini sudah terlihat longitude sampai kepada median host value. Longitude sampai median host value. Non-null, berarti tidak ada yang null. Ini tipe datanya float, ini tipe datanya juga float sampai ke median host value. Jadi kalau kita mau tahu info dari masing-masing field, ya menggunakan ini, info. Berikutnya, mendescribekan. Describe ini adalah informasi secara statistik. Jadi longitude, dia akan hitung count ada berapa banyak, rata-ratanya berapa, standar deviasi minimalnya. Ini ada Q1, Q2, Q3, 25, 50%, 75 sampai ke maksimum. Jadi langsung dihasilkan nah, statistiknya. Ini kosong. Berikutnya, import import pandas ini CSV. Dari file ini saya mau ngambil hanya kolom total rooms. Ya, seperti ini. Berarti df ini kurung siku total rooms. Jalankan dapatlah ini. Jadi df ini keluarannya ini bukan data frame lagi, tapi sudah disebut series. Sehingga tampilannya bukan bentuk tabel, karena sudah menjadi series. Dari total rooms ini, kalau saya mau filter, ambil 5 aja datanya, maka tinggal .head, itu shortcutnya. Kalau misalnya ambil 7, ya di sini buatlah 7. Dari data frame, bisa juga kita lakukan slicing. Slicing 2.27 ini adalah pembacaannya, saya mulai dari indeks kedua sampai ke indeks ke-6. Jadi 7 ini nggak termasuk. Oke, jadi setelah dilangsung, ini hanya mengambil 1, 2, 3, 4, 5. Ambilnya dari mana? Dia aja dari data ini, saya ambil mulai dari posisi keduanya. Ya, ini slicing. Berikutnya, ini masih sama, dari CSV, kemudian head ambil 5 baris, tetapi kali ini pengambilannya mengambil 2, housing median age dan median house value. Nah, jadi dapatlah 2 nih. Ini disebut sebagai masih data frame karena bentuk tabel. Mau lakukan rename, gimana caranya? Ini sama. Kemudian df.rename. Rename kolomnya apa? Yang awalnya longitude menjadi long, latitude menjadi lat. Lalu saya print sehingga ini jadi long dan lat. Kenapa butuh dilakukan pengubahan rename nama? Karena terkadang kalau dalam data science pengolahan menjadi sebuah size dari data tersebut, kita butuh nama field yang lebih simple supaya dalam pengolahan pun lebih cepat. Nah, seperti ini kan housing median age. Ini plusnya ya, kita langsung tahu ini value-nya apa. Tetapi kalau memang kita lagi olah data yang lebih spesifik, kenapa tidak kita singkat aja? Nah, itulah manfaatnya. Ada fitur rename ini. Ini disebut serius. Oops, oke, nah ini. Jadi read CSV, kemudian ROC. ROC itu adalah saya mengambil location-nya. Select row, baris berdasarkan label. Ambil yang posisi kedua. Nah, posisi kedua,
012. Maka 11 min 117,81, 33,78, 27 dan seterusnya. Ini udah disebut serius. Karena bukan tabel lagi. Contoh konkret, ini adalah data preparation atau standardization. Ini potongan dari data science. Jadi dalam data science itu ada beberapa tahap. Ini tahapan awal, yaitu bagaimana mempersiapkan data, atau disebut standarisasi. Jadi awal mulanya, ini contoh tambahan ya. Saya read CSV, kemudian saya head, cetak dulu. Ambil dua kolom, housing median age dan median house value. Tampung ke variabel data. Kemudian, dilakukanlah pre-processing. Jadi standarisasi itu membuat dia menjadi dalam rentang min 1 sampai 1. Bukan maksudnya itu sih, tetapi lebih cepatnya adalah bagaimana kita standarisasi sehingga lebih terdistribusi, lebih normal. Di dalam data science udah tidak asing dengan namanya skcurrent. Nah, jadi di sinilah dia harus from skcurrent saya import dulu pre-processing. Dari pre-processing ini saya lakukan standard scalar. Tampung ke variable scalar, kemudian feed kepada datanya, dia cocokkan, kemudian lakukanlah transformasi. Tampung lagi ke variabel data dan cetak data, sehingga ini menjadi lebih standar, lebih scaling-nya lebih standar, itu maksudnya. Mungkin untuk pemahaman lebih lanjut, ini harus masuk ke areanya data science. Baik, demikian pemaparan saya mengenai bagaimana menggunakan data frame di Python. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Thank you.